Teng. Bener, oi. Bab 527, apakah saya masih laki-laki? Apakah ada yang lebih kuat? Yubin, yang hendak mengambil tindakan, terkejut dan hendak menarik kembali tinju yang telah dia keluarkan. Dia terkejut dengan tindakan aneh Jifei barusan dan tidak mau mengambil risiko. Namun kecepatan Jifei tiba-tiba meningkat dan dia berada kurang dari 1 meter darinya. Yubin tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya lagi. Namun, begitu dia menariknya kembali, kekuatannya jelas melemah. Tinju yang diayunkannya lagi jelas tidak memiliki momentum. Wajah Jifei menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah teknik serangan pikirannya. Ada banyak master di macan berjongkok, naga tersembunyi keluarga Zhou. Jika dia meninju dan menendangnya secara langsung, dia mungkin akan muntah darah pada akhirnya jika dia tidak mati karena kelelahan. Jadi, pendekatan ini diambil, Yubin tertipu, dan kecepatan serta kekuatannya meningkat lagi. Ada perbedaan momentum yang kuat di antara keduanya. Yubin merasakan krisis dan kembali menyesalinya, namun sudah terlambat. Bang! Kedua tinju itu terbanting bersamaan. Klik. Suara tajam tulang patah terdengar. Ah, Yubin menjerit dan melihat lengannya terjatuh lemas. Detik berikutnya, Jifei sudah merunduk ke sisinya. Kamu juga tertipu. Kata-katanya jatuh dan pukulannya jatuh. Wajah Yubin berubah drastis, menunjukkan keputusasaan dan ketakutan. Aku mencoba menghindarinya, tapi sudah terlambat. Bang! Tinju di tangannya sekali lagi mengenai perut bagian bawah Yubin dengan kekuatan dingin. Yubin merasa perutnya mual, dan organ dalamnya seperti dimuntahkan. Engah, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan seteguk darah muncrat. Wajah penuh ketakutan, penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia cukup berhati-hati dan tidak ingin diserang secara tiba-tiba, tapi tetap saja berakhir seperti ini. Dia memandang Jifei dan berkata, kamu sangat kejam. Suaranya lemah, seolah-olah badannya terkuras habis. Jika kamu tidak kejam terhadap musuhmu, kamu kejam terhadap dirimu sendiri. Suara dingin Jifei terdengar di telinga Yubin. Yubin sangat marah. Puff, darah muncrat lagi. Tubuh itu jatuh dengan lembut. Saat dia jatuh, matanya melihat Zhang Hao, Wang Jie dan yang lainnya tergeletak di tanah. Mereka berempat telah berkultivasi selama beberapa dekade. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh pemuda seperti Jifei dalam 1 hari. Panggilan, di sekitar villa keluarga Zhou, seolah-olah banyak binatang buas yang ketakutan akan keluar dari kegelapan. Aura pembunuh melonjak, niat membunuh melonjak. Aku akan melakukannya, suara Zhou Tianfang tiba-tiba terdengar. Aura pembunuh di sekelilingnya menghilang seketika. Zhou Fenghua awalnya berpikir bahwa 3 orang dapat membunuh Jifei dengan mudah. Tetapi sekarang dia melihatnya menang dengan begitu mudah. Dia sudah tercengang dan bahkan takut. Sekarang, ketika saya mendengar ayah saya akan mengambil tindakan, saya dipenuhi dengan kegembiraan. Jifei, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Sepertinya kamu ingin mati sendiri hari ini. Orang tua, jangan langsung memukulinya sampai mati. Lengan dan kakinya akan patah. Saya ingin dia menderita penghinaan sebelum dia mati. Zhou Fenghua berkata dengan marah. Ekspresi Zhou Tianfang tenang, seolah dia tidak mendengar kata-kata Zhou Fenghua sama sekali. Melihat Jifei, apakah kamu putra Ji Guanghui? Berhentilah bicara omong kosong yang tidak berguna, ayo kita ke sini. Jifei tidak ingin membuang waktu sama sekali. Aku ingin memberitahumu bahwa orang tuamu tidak. Orang tua? Diamlah. Zhou Fenghua menyela secara langsung dan kasar.
Ji Fei melirik Zhou Fenghua. Apakah orang tuaku belum meninggal? Dia sudah mati. Dia sudah lama mati. Sekarang aku khawatir dia telah dimakan hiu di laut dan berubah menjadi kotoran. Haha, Zhou Fenghua tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Bang, tinju Ji Fei mengeluarkan suara yang tajam. Dia memandang Zhou Tianfang dan berkata, karena keluarga Zhou Anda membunuh orang tua saya, Anda harus membayar dengan darah. Saya pasti akan membunuh keluarga Zhou Anda dan membiarkan Anda mendapatkan hukuman yang pantas Anda terima. Wajah Ji Fei muram. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun, kata-kata Zhou Fenghua masih membangkitkan amarahnya. Zhou Tianfang menatap wajah Ji Fei. Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu. Sebaliknya, aku sengaja meminta Qing Chang untuk membunuhmu dan membiarkan dia memberimu bimbingan. Tapi kamu begitu sombong di keluarga Zhou kami dan telah berulang kali menyakiti orang. Aku tidak bisa memanjakanmu lagi. Apa? Zhou Fenghua langsung bertanya dengan marah. Apa katamu? Apakah kamu sengaja mengirim Qing Chang, dan kamu sudah tahu bahwa Qing Chang tidak akan membunuh Ji Fei? Zhou Fenghua hampir berteriak dengan gila. Zhou Tianfang mengangguk. Ya, Qing Chang tidak akan membunuh Ji Fei sama sekali. Inilah yang telah saya tentukan. Mengapa? Karena dia tidak bisa melupakan Zhao Mengchen di dalam hatinya. Anda, Zhou Fenghua merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Dia mengetahui pikiran Qing Chang karena dia mendengar kata-kata Qing Chang. Tapi ayahnya mengetahuinya tanpa mendengarnya, dan dia tidak bisa membayangkannya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Zhou Fenghua bertanya, menahan amarah di dalam hatinya. Sederhana sekali, saya sudah mengetahuinya sejak dia kembali dari misi membunuh Ji Guanghui dan Zhao Mengchen. Kamu, kenapa kamu menebaknya? Zhou Fenghua selalu merasa bahwa dia tampaknya memegang kendali dan mengetahui segalanya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat bodoh. Setelah Qing Chang kembali, dia memilih untuk mundur dan tidak pernah kembali ke dunia. 5 tahun lalu, seorang anak laki-laki misterius muncul di Ninghai. Saya memintanya untuk melacaknya, tetapi dia kembali tanpa hasil. Saya yakin Qing Chang telah berubah, dan bukan lagi orang yang sama. Orang itu sangat cantik. Zhou Fenghua tiba-tiba menyadarinya, merasa seperti terbangun dari mimpi. Dia mengetahui kekuatan Qing Chang dengan sangat baik. Mustahil untuk tidak menemukan pemuda misterius itu. Maka hanya ada satu kemungkinan, sengaja untuk tidak menemukannya. Dia melirik Ji Fei dan bertanya, apakah itu kamu pemuda misterius yang muncul di Ninghai 5 tahun lalu? Zhou Fenghua telah menemukan jawabannya saat ini. Jika tidak, bagaimana Yao Guangbiao bisa memberikan perusahaan itu kepada Ji Fei? Bagaimana Ji Fei bisa bangkit begitu cepat di kota Ninghai? Ji Fei memandang Zhou Tianfang dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia sepertinya tahu banyak dan melihat banyak hal. Jika demikian, bukankah saya sudah termasuk dalam perhitungannya selama ini? Ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Ya, ini aku juga. Aku hanya ingin kembali untuk membalas dendam padamu. Hahaha. Zhou Fenghua tiba-tiba tertawa. Ternyata itu benar-benar kamu, bajingan kecil. Tertawa dalam kemarahan, sangat marah. Dia memandang Zhou Tianfang dan berkata, Pak Tua Zhou, karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu masih membiarkan dia begitu sombong dan membiarkannya menjadi roh? Mengapa kamu ingin Qing Chang menghadapinya? Pengkhianat itu sebenarnya membimbing bocah kecil ini, jadi dia menjadi sangat gila. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, aku belum selesai denganmu. Zhou Fenghua merasa seperti orang bodoh, ditipu oleh ayahnya dan ditipu oleh Qing Chang. Sekarang Ji Fei mengejarnya ke sini lagi, dia menjadi benar-benar gila. Zhou Tianfang memandang Ji Fei.
nafasmu masih terlalu berat. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan di depan musuhku, apakah aku masih laki-laki? Bab 528 Raja Naga, Long Aotian. Pertanyaan Ji Fei sangat lugas dan mendominasi. Zhou Tianfang mendengar ini, dan ekspresi kerumitan melintas di wajahnya. Ji Fei benar, balas dendam ini harus dibalas. Saat ini, dia seperti melihat seorang pemuda heroik yang lahir entah dari mana. Tentu saja, dia tahu bahwa anak muda rentan terhadap kesembronoan, tetapi untuk orang seperti Ji Fei, yang sudah sangat sombong, dan bahkan sombong tanpa rasa takut, ini adalah pertama kalinya dia melihat, atau bahkan bertemu, dia untuk pertama kalinya. Pertama kali. Dia mengirim Qing Chang untuk melakukan tes terakhir di Qing Chang. Kini, terbukti bahwa Qing Chang sesuai dengan penilaiannya. Namun, dia masih memiliki toleransi terakhir terhadap Ji Fei di depannya. Ji Fei, apakah kamu tahu konsekuensinya? Zhou Tianfang bertanya lagi. Bunuh kamu, balas dendam orang tuaku, suaranya dingin dan ganas. Bahkan jika Zhou Tianxin merasakan toleransi dan toleransi tertentu, dia tidak lagi toleran saat ini. Suara mendesing, tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, dan aura pembunuh melesat ke arah jantung Ji Fei seperti bola meriam. Ji Fei tidak santai sama sekali saat menghadapi Zhou Tianfang, dan selalu waspada. Zhou Tianfang mengangkat tangannya sedikit, dan dia sudah menyadari bahayanya. Hampir pada saat Zhou Tian melepaskan tangannya, dia dengan cepat bergerak ke kiri dengan tubuhnya. Meskipun dia bergerak cepat, kekuatan Zhou Tianfang masih seperti pedang tajam, melewatinya, lengan-lengan kanannya robek, meninggalkan bekas luka di kulitnya. Bang! Bebatuan di halaman belakang Ji Fei membuat ledakan besar, kerikil beterbangan, dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Para pengawal yang baru saja bersembunyi tiba-tiba berlari ke segala arah seperti binatang buas yang ketakutan. Ji Fei berdiri diam dan merasakan sakit yang membakar di lengannya, seolah-olah dia terbakar api. Dia mengabaikannya dan menatap Zhou Tianfang dengan ekspresi serius di wajahnya. Serangan kendali Qi, latihan seni bela diri ini sudah sangat tinggi. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan master seperti itu. Dia percaya bahwa pria misterius yang menyelamatkannya juga memiliki kemampuan ini, tetapi dia belum pernah melihat pria misterius itu menggunakannya. Mata Ji Fei menjadi lebih tajam dan waspada, dan bahkan lebih dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan semangat juang di tubuhnya langsung membara seperti api yang berkobar. Zhou Tianfang sangat terkejut melihat Ji Fei mampu mengelak. Serangannya barusan sangat tersembunyi dan sangat tiba-tiba. Dengan kekuatan dan kecepatannya, tidak mudah untuk mengelak dalam keadaan seperti itu. Melihat Zhang Hao, Wang Jie dan orang lain yang seni bela dirinya cacat, mereka sama sekali tidak adil. Memikirkan Zhou Fenghua mengatakan bahwa Qing Chang lah yang membuat Ji Fei berubah, ini membuatnya takut dengan pemahaman Ji Fei. Pemuda ini sangat menakutkan. Ketika dia melihat Ji Fei saat ini, alih-alih merasa takut, dia menjadi lebih semangat juang, dan mau tidak mau mengungkapkan niat membunuh yang kejam di matanya. Ji Fei tidak sederhana, Ji Fei tidak bisa hidup. Pada saat ini, dia bahkan merasakan penyesalan. Dia seharusnya tidak menggunakan Qing Chang untuk menguji Ji Fei, meninggalkannya dengan musuh yang kuat. Ji Fei, jika kamu tidak melawan, aku bisa menghapus seni bela dirimu dan memastikan bahwa Zhou Fenghua tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Apakah kamu setuju? Zhou Tianfang berbicara lagi. Buang keuntungan untuk memikat Ji Fei. Namun, mustahil, Ji Fei langsung menolak. Dan tubuh lurusnya tiba-tiba menyentuh tanah dengan kedua kakinya.
tubuhnya terbang ke arah Zhou Tianfang seperti anak panah dari tali, dan tinju tangan kanannya mengenai kepala Zhou Tianfang dengan sangat sederhana dan langsung. Mata Zhou Tianfang tiba-tiba melebar, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka Ji Fei memahami prinsip kesederhanaan. Faktanya, di hadapannya, apa yang disebut seni bela diri dan jurus tidak ada gunanya. Karena pada levelnya, itu tidak berhasil sama sekali. Dia awalnya mengira Ji Fei akan menggunakan gerakan mewah untuk menyerang seperti banyak orang lainnya, tapi dia tidak menyangka Ji Fei akan menggunakan gerakan paling sederhana ini. Pertarungan yang sulit, pertarungan yang berani dan tak kenal takut. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Suara Zhou Tianfang tiba-tiba naik, dan aura pembunuh di tubuhnya mengalir ke arah Ji Fei seperti air pasang. Kecepatan maju Ji Fei melambat secara signifikan, seolah-olah ada aliran besar yang mengalir ke arahnya. Bergerak maju itu sulit dan lambat, tapi mata Ji Fei sangat tegas. Tiba-tiba, dia teringat dalam benaknya bahwa ketika dia dipaksa berlatih bela diri oleh seorang pria misterius ketika dia masih kecil, dia dirobohkan berkali-kali, dan kemudian dia diteriaki lagi dan lagi untuk bangun dan melanjutkan. Sekalipun ulat menggoncangkan pohon, kita harus tetap tekun. Pergilah ke neraka, Ji Fei berteriak dengan marah, dan nafasnya yang keras keluar dari dadanya yang tertekan. Momentum yang dilepaskan dari tubuh Zhou Tianfang seperti air pasang, yang bergoyang dalam sekejap, dan kemudian perlahan menghilang. Tinju Ji Fei berjarak kurang dari 20 cm dari Zhou Tianfang. Mata Zhou Tianfang tiba-tiba terbuka. Lengannya di bawah pakaian putih tiba-tiba terangkat, dan dia mengayunkan tinju Ji Fei dengan ringan. Bunuh dia secara langsung dengan satu gerakan. Suara penuh kegembiraan dan ekstasi Zhou Fenghua terdengar setelah Zhou Tian melepaskannya. Tidak ada ekspresi di wajah Zhou Tianfang, dan telapak tangannya terentang seolah-olah dia menamparnya secara acak, sepertinya Ji Fei di depannya adalah anak yang lemah. Mata Ji Fei penuh tekad dan tidak ada penyesalan. Dia ingin membunuh Zhou Tianfang. Bahkan jika dia benar-benar menentang nasibnya, dia tetap ingin membunuh Zhou Tianfang. Didukung oleh keinginan kuat untuk membalas dendam, mata Ji Fei tidak penuh penyesalan, dan tinjunya memancarkan niat membunuh yang ganas. Saat tinju Zhou Tianfang dan Ji Fei hendak bersentuhan, tiba-tiba tanda naga samar-samar muncul di lengan kanan Ji Fei, berwarna merah darah, seolah-olah dia baru saja keluar dari genangan darah. Merahnya cerah, merah dan transparan, merah yang mempesona. Tangan Zhou Tianfang terhenti, dan banyak energi di dalamnya langsung dilepaskan. Bang, kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat, diikuti dengan suara yang tumpul. Tubuh Ji Fei menendang ke belakang. Zhou Tianfang mengguncang tubuhnya, tapi tidak bergerak sama sekali. Mata Zhou Tianfang tertuju pada wajah Ji Fei. Siapa kamu, Long Aotian? Ledakan, begitu kata-kata Zhou Tianfang keluar, semua aura pembunuh yang muncul di seluruh villa keluarga Zhou langsung mereda dan menghilang tanpa jejak. Diam, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tampaknya tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Zhou yang masih hidup. Ji Fei juga terkejut. Dia tidak tahu siapa Long Aotian yang dibicarakan Zhou Tianfang, di mana cincin Raja Naga dan belati Raja Naga. Ekspresi Zhou Tianfang menjadi tajam, dan dia menatap mata Ji Fei dan bertanya. Ji Fei terkejut lagi. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia memiliki ini? Aku tahu dia dipanggil Raja Naga. Zhou Fenghua berkata dengan keras di sebelahnya. Raja Naga, Long Aotian, bersambung.